Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca bagian narasi yang relatif pendek di dalam bagian ini. Semua kalimat langsung, di dalam hal ini kalimat dari Tuhan Yesus, kita membaca bersama-sama. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumita terhadap aku. Aku mengatakannya kepada sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa buka suara untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan ini menjadi pemberitaan yang sungguh-sungguh dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau sendiri membawa kami ke dalam kelimpahan kemuliaan firman, kemuliaan Kristus. Dan kami semua boleh diundang sekali lagi untuk berpartisipasi di dalam kehidupan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui hamba-Mu tidak mengomunikasikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami semua boleh menerimanya dengan sikap hati seorang murid yang mau dimuridkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Berkatilah Tuhan perenungan ini berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita merenungkan bagian seperti ini ya, Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Saya percaya salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan itu adalah ya, kita perlu nggak sih melakukan ritual seperti ini? Gitu. Nah, kita tahu ya ada gereja yang melakukan ritual pembasuhan kaki, ya. Ada gereja yang mungkin nggak terlalu melakukan itu. Ada gereja yang mungkin nggak melakukan itu, tapi waktu di retreat melakukan hal itu gitu ya. Nggak tahu retreatnya berapa tahun sekali. Kita retreat, kita tetap tidak melakukan hal itu juga gitu ya, dan juga di dalam ibadah toh kita juga nggak melakukan dan sebagainya. Ini selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita merenungkan dalam bagian firman Tuhan, kita bisa mendapati ya di sini apa yang dilakukan Yesus Kristus dengan membasuh kaki murid-muridnya itu merupakan satu tindakan simbolis dan ini nggak boleh dimengerti sebagai sakramen deh. Ini bukan sakramen. Ini nggak menunjuk kepada ritual baptisan, bukan gitu. Tapi ini adalah satu tindakan simbolis ya yang menuju kepada tindakan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib gitu. Ini digambarkan secara so vivid gitu ya di depan mata sehingga orang bisa melihatnya. Kita nggak mungkin judgmental dengan orang-orang yang melakukan praktek ini, so ya nggak perlu sinis juga. Kalau ada gereja atau komunitas yang melakukan praktek itu ya, itu adalah di dalam keputusan mereka. Tapi di dalam kita ya, meskipun kita nggak melakukan hal seperti ini, tapi yang terlebih penting bagi kita itu adalah bagaimana menghayati artinya. Gitu. Mungkin kalau kita gagal menghayati artinya ya bisa juga karena kita memang nggak mau tahu ya dengan apa yang diajarkan di sini. Tapi menghayati artinya itu penting sekali. Nah, kita akan membahas di dalam bagian ini ya. Cukup padat Saya waktu persiapan seperti kayak bagian kedua ini, seperti kayak seolah-olah ini ya, nggak terlalu ada poin yang bisa digali. Tapi setelah kita merenungkan lebih dalam, sebetulnya cukup padat, nggak kalah padat dengan bagian yang pertama sebetulnya ya, mulai dari ayat 12 ini. Jadi kita akan merenungkan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20 ini. Saudara, ayat ke-12, saudara membaca di situ sesudah ya, Yesus membasuh kaki murid-murid ya, kaki mereka yang mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Berarti ini settingnya itu setting makan bersama. Yesus kembali ke tempatnya, kembali kemana? Kembali
di tempat di mana ada meja dan di situ ada makanan gitu. Nah kalau sudah membandingkan dengan Injil sinoptik ya, kan memang nggak ada satupun Injil yang mengaitkan tentang ini ya, karena Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, lalu terus kemudian di situ ada pembasuhan kaki ya, ini kan cuma ada di dalam Yohanes memang gitu. Maksudnya menggabungkan pengkhianatan Yudas dan perjamuan makan bersama dan pembasuhan kaki itu cuma ada di dalam Yohanes. Tapi di dalam Injil yang lain saudara nggak mendapati kaitan dengan pembasuhan kaki itu. Sehingga ini adalah termasuk bagian daripada profil teologi Yohanes yang sangat penting karena ini nggak ada paralelnya di dalam Injil yang lain. Maksud saya adalah yang disertai dengan pembasuhan kaki itu ya. Yesus kembali ke tempatnya. Maksudnya ini Yesus kembali ke meja makan itu ya. Dan dia makan bersama dengan murid-muridnya. Ini bicara tentang table fellowship. Berbicara tentang koinonia. Berbicara tentang persekutuan meja, yang termasuk juga di dalamnya itu ada Yudas. Tapi waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, Yesus mengantisipasi dengan realistis. Sebetulnya kita sudah singgung ya bagian ini di dalam pembicaraan yang lalu, di dalam khotbah yang di dalam bagian yang pertama. Yesus mengatakan kalimat atau menanyakan kalimat, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sudah seringkali yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita, itu kita nggak langsung mengerti gitu. Nah ini bagian daripada pemuridan yang realistis ya. Bukan pemuridan yang idealistis, tapi pemuridan yang realistis. Kita yang mengajar, kita yang menjadi guru, kita mesti siap bahwa apa yang kita lakukan itu belum bisa dimengerti. Seorang pengajar yang nggak bisa bersabar di dalam hal ini ya, mau setiap kali yang dikatakan itu harus selalu dimengerti, dia belum bisa menjadi pengajar. Menjadi pengajar, ini bagian yang kita mesti terus belajar ya, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai yang memuridkan, kita menanti orang yang kita muridkan itu untuk menjadi mengerti. Tapi dari sisi yang belajar, kita mesti punya kerendahan hati, saudara dan saya, kita mesti punya kerendahan hati, bahwa kita itu belum mengerti. Saya percaya salah satu halangan di dalam pemuridan, yaitu satu tadi yang saya sebut ya, guru yang nggak sabar, ya, pengajar yang nggak sabar, yang idealistis. Halangan berikutnya adalah murid yang nggak rendah hati, murid yang sok tahu. Nah ini menjadi kesulitan saya di dalam pemuridan ya. Waktu kita nggak mau lagi belajar, tapi kita merasa kita sudah cukup, kita sudah waktunya untuk mengajar orang lain. Pemuridan itu kan mengasumsikan ada guru, ada murid ya. Dan kalau sudah membaca di dalam bagian ini, yang disebut guru itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam hal ini, saudara dan saya, kita semua ya, kita ini semua adalah murid. Kita semua adalah orang yang masih belum selesai belajar. Saya pernah kutip ini ya, Spurgeon di dalam, saya nggak tahu itu dia umur berapa waktu dia mengatakan kalimat itu. Tapi yang pasti itu bukan dia katakan waktu dia baru 1 tahun melayani. Itu kayaknya dia sudah cukup lama melayani. Dia bilang, kalau Tuhan masih memberikan kepada saya 25 tahun. Kayaknya Spurgeon ngomong gini bukan umur 25 ya. Sudah mengerti kan gini. Itu kan masa sih umur 50 aja nggak nyampe gitu ya. Misalnya gitu ya. Kalau nggak ada sakit penyakit deh. Kayaknya itu dia umur sudah something gitu kan ya. Baru dia, kalau Tuhan masih kasih saya umur 25. Yang ngomong, kalau Tuhan masih kasih umur 25, nggak mungkin umur 17 kan, saya ngerti kan ya. Memang lu mau mati umur berapa? 19 gitu. Berarti waktu dia ngomong gitu, kita asumsinya ya dia sudah lumayan lanjut lah umurnya gitu. Kalau Tuhan masih kasih saya 25 tahun lagi, dia bilang, saya akan pakai 20 tahun untuk belajar dan 5 tahun untuk melayani. 20 tahun belajar dan 5 tahun melayani. Saya nggak sedang, ini ya, kita pernah kutip ini untuk bagian message yang lain. Tapi kali ini yang kita mau kutip adalah, kalau menurut kalkulasinya Spurgeon itu 4:1 gitu. Saudara belajar 4 tahun itu habis dalam 1 tahun gitu. Tapi kita maunya kita belajar 1 kalimat, saudara bisa mengajar 4 kalimat gitu kan ya. Ya you wish gitu. Ya, saudara berharap kayak begitu. Saya juga berharap kayak gitu. Sekolah 1 tahun bisa mengajar 14 tahun gitu kan ya. Kita kayaknya memang lebih hebat sih daripada Spurgeon itu. Spurgeon itu 4 habis dalam 1 tahun. Tapi kita ini para penganut idealisme ya. Kita maunya 1 tahun baru habis 4 tahun gitu. Ada orang
berharap lebih panjang lagi bahkan daripada 4 tahun. Saya khawatir dengan orang-orang yang sekolah, ini bukan cuma benar untuk sekolah teologi, tapi benar untuk bidang apapun ya. Dan lebih benar lagi juga untuk orang yang masuk di dalam sekolah teologi, para pendeta, para hamba Tuhan, seperti kami gitu. Setelah selesai terus kemudian dia berhenti belajar, ya sudahlah, mulai dia sudah gitu, mandek sudah. Saudara di dalam bidang saudara pun kalau saudara berhenti belajar, ya sudah saudara mandek gitu. Di dalam kekristenan itu kita nggak bisa berhenti bertumbuh, dan berhenti bertumbuh itu karena apa? Karena dia berhenti jadi murid. Yesus mengatakan kalimatnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sekali lagi ya, mengulang khotbah minggu lalu ya, Petrus itu banyak sekali ngomongnya, banyak ngomong ya. Tapi ngomong perkataannya Petrus itu, sebetulnya dalam perkataan Petrus yang banyak ini, apa sih kita bisa baca lagi sih satu-satu. Petrus berkata, ayat 6 ya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku, itu satu gitu ya. Terus kemudian dijawab oleh Yesus. Terus Petrus bilang, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Terus Yesus jawab lagi, ayat 9. Tuhan jangan, ini Petrus, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Terus kemudian Yesus jawab lagi. Ini perkataannya Petrus ya. Sebetulnya ada dan nggak ada juga nggak terlalu mengajarkan apa-apa kepada kita gitu. Toh kalau mengajarkan satu hal itu apa? Jangan bicara terlalu banyak gitu. Jadi bicara ngomong artinya apa sih? Nggak ada sebenarnya. Itu kalimat meaningless gitu. Kalimat yang menyatakan bahwa Petrus nggak ngerti sudah gitu aja. Intinya cuma satu, bahwa dia itu nggak ngerti sudah gitu. Saudara dan saya, kita ini sering kali banyak bicara, pakai banyak bicara, cuma intinya cuma satu, yaitu nggak ngerti gitu sebetulnya. Dan Yesus itu sabar. Di dalam hal ini semua pengajar mesti belajar daripada Yesus Kristus ya. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yesus tahu memang nggak ngerti gitu. Makanya dia tanya kalimat ini, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Lalu dia melanjut, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus memosisikan diri sebagai guru, sebagai Tuhan. Ya. Saya bahas satu-satu ya, yang guru terlebih dahulu. Ya. Kalau Yesus menempatkan dirinya sebagai guru, itu berarti saudara dan saya itu murid gitu. Simpel kan ya. Kalau kita mengaku Yesus itu guru, berarti saudara dan saya itu ya murid gitu. Ini kan pemahamannya sederhana ya. Kalau kita menyebut dia guru, ya sudah berarti kita adalah murid. Maksudnya kita bukan di posisi guru gitu. Di dalam Yakobus ya dikatakan jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru gitu. Jadi ini memang satu panggilan yang menakutkan. Gereja nggak bisa nggak ada fungsi pengajar, nggak bisa nggak ada jabatan pengajar, nggak bisa. Harus ada orang-orang yang mengajar, harus ada orang-orang yang memuridkan ya. Tapi jangan lupa ya, termasuk orang-orang yang memuridkan itu harus selalu dimuridkan oleh Tuhan. Kalau dia berhenti dimuridkan oleh Tuhan ya sudah dia berhenti berarti. Gitu. Dia berhenti memuridkan orang lain juga. Gitu. Dan memuridkan itu adalah sepanjang hidup. Kita nggak percaya ada saat ya misalnya 50 tahun pertama ya kita dimuridkan. Terus kemudian akhir hidup kita baru memuridkan orang lain, nggak perlu dimuridkan lagi. Itu bukan gambaran Kristen. Kita nggak terlalu sependapat dengan peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dipahami di dalam pengertian dualistis itu. Sudah pernah khotbah ini kan, saya masih ingat kan ya. Misalnya sampai umur berapa kita kerja keras dulu, nanti belakang-belakang baru menikmati hidup. Nggak ada itu, nggak ada. Yang ada. Saudara bekerja, istirahat. Nggak ada bekerja, terus kemudian istirahat. Nggak ada, itu nggak ada gitu. Itu bukan di dalam iman Kristen. Maka orang yang berusaha menghidupi dualisme kayak gini, kehidupannya pasti kacau. Sekali lagi ya, kalau saudara pikir saudara bisa mengalokasi berapa puluh tahun untuk belajar saja, setelah itu beberapa tahun untuk mengajar saja, gitu. Termasuk tadi kutipan Spurgeon ya, saudara nggak boleh mengerti di dalam pengertian, oh jadi begitu, 20 tahun nggak melayani sama sekali, cuma belajar, toh nanti 55 tahun terakhir itu betul-betul melayani saja, nggak belajar lagi. Saya percaya pasti bukan itu yang dimaksud oleh Spurgeon. Gitu. Tapi ini bicara tentang kalkulasi, ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa sampaikan. Gitu. Tapi saya balik ke sini lagi ya, saya. Kalau bukan di dalam pengertian yang di dualisme seperti itu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau menjadi murid terlebih dahulu, terus kemudian berapa belas atau berapa puluh tahun terakhir kita menjadi guru dan nggak usah dimuridkan lagi. Kalau ini nggak berhasil, kalau ini nggak sesuai dengan Alkitab, lalu bagaimana saya? Mungkin kalimatnya Luther lebih cocok ya, simul justus et peccator itu. Kita ini adalah orang benar sekaligus masih orang berdosa.
Kita ini boleh mengajar dan dipanggil untuk mengajar juga. Kita mesti memuridkan, tapi at the same time kita juga adalah murid. Murid yang masih dimuridkan oleh Tuhan, murid yang juga perlu memuridkan orang yang lain lagi. Kalau kita menyebut Yesus itu guru, berarti kita memosisikan diri kita sebagai murid. Murid itu banyak mendengar. Kalau kutip Patong kan seringkali ini mengingatkan kita gitu. Kamu datang ke gereja, you don't come to help. Saudara bukan datang menolong. Saudara bukan datang juga menjadi penasehat ajaib gitu misalnya, benar-benar ajaib akhirnya. Saudara datang bukan menjadi konsultan atau apapun istilahnya. Saudara datang bukan menjadi orang yang berkontribut di dalam pengertian yang negatif ya. Tapi saudara datang untuk belajar dan saudara datang untuk melayani. Itu capture dari esensi yang ada di dalam Yohanes 13 ya. Saudara datang untuk belajar dan kemudian saudara melayani. Gitu. Saudara bukan datang untuk menjadi guru. Gitu. Terlalu banyak orang itu menjadi guru ya. Artinya dia sendiri nggak belajar. Dia sendiri nggak mau dikoreksi oleh Tuhan, tapi terus mau menjadi guru. Gitu. Kita ini seperti orang-orang desperate yang kayak perlu mimbar gitu ya. Sebetulnya ini tanggung jawab di sini, ini tanggung jawab yang paling bahaya. Gitu. Karena saudara diam kan, saya ngomong terus, betul nggak? Saudara kan diam di sana, saya ngomong terus, makin ngomong ini makin bahaya sebetulnya gitu. Orang yang banyak bicara ya, tapi terus kemudian dia nggak mendengarkan, nggak mampu untuk mendengarkan, itu bahaya kehidupannya. Gitu. Maka sekali lagi ya, waktu di sini kita mengatakan Yesus itu adalah guru, berarti saudara dan saya memosisikan diri itu sebagai murid. Dan murid itu berarti ya, kita terus harus dikoreksi, kita belum selesai belajar, dan kita akan terus dengan sikap rendah hati untuk belajar dari Tuhan dan juga dari sesama. Gitu. Sebetulnya saya sedikit mengantisipasi di dalam bagian ini ya, di dalam ayat 14. Kita nggak bisa menghayati kekristenan itu hanya secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Gitu. Kalau kita bilang, kita menyebut Yesus itu adalah guru, ya, kita murid, kita menjadikan Yesus sebagai guru. Kita juga meletakkan diri kita itu sebagai murid di hadapan orang lain. Nah ini yang terakhir, ini yang susah. Termasuk waktu kita bicara Tuhan, ini agak sedikit kompleks ya. Dalam bahasa Indonesia seperti seringkali kita katakan pengilahian ini nggak selalu berakibat baik gitu. Maksudnya kita bukan mau menurunkan keilahian Yesus, bukan itu poinnya. Tapi semua terjemahan di sini pakai Tuhan ya. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris itu Lord, L-O-R-D ya, itu Lord Tuhan gitu. Dan bukan huruf besar semuanya 4-4-nya L-O-R-D. Huruf besar semuanya itu dipakai di perjanjian lama itu menunjuk kepada Yahweh kan ya. Diterjemahkan Adonai itu Lord, maksudnya Tuhan. Ilahi di dalam hal ini ya. Terus kemudian di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga pakai istilah Tuhan, ada H di tengah gitu ya, maksudnya mengilahikan Tuhan dan sebagainya. Saya percaya kadang-kadang itu menolong gitu, kadang-kadang cocok, poinnya memang menunjuk kepada keilahian Yesus. Kadang-kadang juga malah mempersempit gitu, mungkin di dalam hal ini ya, kalau kita pakai istilah Tuhan gitu, istilah yang lebih luas ya, itu bisa mempunyai makna yang bisa lebih luas juga. Maksudnya begini saya, sama seperti guru itu nggak harus ilahi gitu kan ya. Guru kan nggak harus ilahi. Kalau Yesus memang ilahi jelas, dia memang guru yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Tapi istilah guru kan nggak harus ilahi kan ya. Yang ada dikandung di dalam istilah guru, kalau ini guru berarti itu murid gitu. Nah sekarang kalau kita bilang istilah ini Tuhan, berarti ini apa sih? Hamba gitu ya. Nah saya terusin lagi ya. Yang Tuhan ya itu pertama adalah Tuhan Yesus, dia Tuhan, lalu kita hamba. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, saya langsung masuk ke ayat 14. Yesus bilang, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan atau Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berarti maksudnya apa sih? Ini ada istilah saling ya, mesti saling merendahkan diri, saling menjadi murid, saling memperhambakan diri, dan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Sekali lagi ya saudara, kita memosisikan diri sebagai murid, guru itu adalah Tuhan ya, dan Tuhannya ya Tuhan juga, Tuhan Yesus. Tapi juga bagaimana kita menjadikan diri kita itu murid ya, di antara sesama, saling menjadi murid, saling belajar dan saling memperhambakan diri. Bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi
kepada manusia. Gitu. Nah ini loh saya, kalimat yang terakhir ini loh yang sulit dihayati gitu. Saya pernah sharing kepada saudara, ada satu rekan dia memang bukan pelayanan di gereja kita gitu, tapi dia pelayanan full time di institusi yang lain gitu. Dan dia bilang, anak muda zaman sekarang ya pakai istilah-istilah seperti kita ini hamba Tuhan, kita ini lebih baik mendengarkan Tuhan dan bukan taat kepada manusia. Kalimat itu dipakai supaya nggak usah submit kepada siapapun gitu. Saudara mengerti maksudnya ya? Saya bukan hamba manusia. Maksudnya apa? Lu jangan ngatur kehidupan saya gitu. Karena saya ini hambanya Tuhan gitu misalnya. Ini jiwa bosi kayak begini saya. Terus pakai ayat Alkitab lagi gitu. Yang Tuhan satu-satunya kan Tuhan gitu. Tuhan itu Tuhan. Jadi saya nggak mau ada Tuhan lain kecuali Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan dan Tuhan gitu. Dia satu-satunya guru. Jadi kamu semua nggak usah ngajarin saya. Yang boleh ngajar cuma Tuhan Yesus. Ini apa? Bukan kesombongan saya kayak begini ini. Kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, yang kita bisa belajar di dalam pasal 13, Yesus mengatakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Kalau betul kita mengakui Yesus itu adalah guru dan Tuhan, berarti kita menjadi murid, berarti kita adalah hamba. Tapi terus kemudian ada kalimat terusannya, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berarti kita ini wajib untuk saling memperhambakan diri satu dengan yang lain. Saya adalah hamba saudara, saudara juga adalah hamba saya, hamba kita. Kita semua saling memperhambakan diri satu dengan yang lain. Itu saya bukan cuma berhenti kepada melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah bisa menjadi hambanya manusia. Karena Tuhan Yesus pakai istilah saling di sini ya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi penghayatan kekristenan yang cuma vertikal toh ya, nggak ada horizontalnya. Itu bukan kekristenan yang asli. Sekali lagi ya. Saudara yang cuma bilang, saya mau melayani Tuhan, saya hanya mau mendengarkan Tuhan. Itu orang congkak sebetulnya gitu. Itu orang yang gak ada kerendahan hati, dia gak punya jiwa seorang murid. Gak usah menipu dengan bilang, tapi saya masih mau dimuridkan oleh Tuhan. Itu omong kosong. Orang yang gak bisa dimuridkan oleh sesamanya, dia gak bisa dimuridkan oleh Tuhan. Orang yang gak mau melayani sesamanya yang kelihatan, dia gak mungkin bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Yohanes bilang lebih literal, lebih harafiah lagi. Orang yang nggak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, dia nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu bohong sebetulnya gitu. Sudah melihat di sini ya, kekristenan itu nggak bisa dipisahkan antara yang horizontal dan vertikal. Coba lihat salib ini, salib itu nggak bisa cuma yang vertikal gitu ya, cuma antara saya dan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, saya muridnya Tuhan, tapi saya nggak pernah bisa dikasih tahu orang lain. Saya nggak pernah bisa terima masukan orang lain, saya nggak pernah bisa dikoreksi dan sebagainya. Lalu apakah itu kekristenan? Saudara, kekristenan simbolnya bukan salib. Itu tombak namanya gitu. Itu cuma satu vertikal, itu bukan salib. Saudara nggak percaya salib. Saya bukan sedang main ini ya, ikonografi namanya apa, atau pelajaran simbolisme dan sebagainya. Memang ini di dalam bentuk ilustrasi. Kalau kita nggak mau pakai ilustrasi salib, anyway, prinsip ini betul-betul ada di dalam Alkitab. Yesus bilang, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya. Saya adalah Tuhan, saya adalah guru, tapi saya memperhambakan diri saya. Yesus kan mengikatkan, saudara masih ingat ya minggu lalu ya, itu Abraham mengikatkan kain kepada Hagar. Maksudnya Hagar, kamu budak ya, jangan lupa kamu budak. Yesus mengikatkan kepada pinggangnya sendiri. Ini Yesus membuat dirinya sendiri menjadi budak. Dia memperhambakan dirinya di hadapan Bapa, tapi juga di hadapan murid-muridnya. Jikalau aku adalah Tuhan dan gurumu, ya, melakukan yang demikian, membasuh kakimu, menjadikan diriku hamba, ya, merendahkan diri seperti ini, melayani kamu, ya, maka kamu juga wajib saling memperhambakan diri. Soalnya di dalam kekristenan kita membicarakan ordo, kita juga membicarakan equality. Sekali lagi ya, dua-duanya betul, ada ordo, tapi bukan hierarki. Ordo betul, misalnya suami yang memimpin istri, suami yang mengasihi istri, ya, istri menghormati suami, istri tunduk kepada suami, betul kan? Ya? Ini kita bicara ordo. Tapi bahkan waktu saudara membaca di dalam Efesus, sebelum ayat itu keluar, diajarkan oleh Paulus, di sebelumnya itu ada kalimat, kamu satu dengan yang lain, submit to one another, tundukkanlah dirimu di bawah yang lain. Ini termasuk suami istri kan berarti ya? Sekali lagi ya, suami itu mesti submit kepada istrinya, istri mesti submit kepada suaminya, menurut ayat itu. Tapi orang nggak suka bahas yang itu. Orang langsung bahas kepada yang ordo. Seperti kayak ayat itu nggak ada. Padahal Paulus bilang kita mesti saling submit satu dengan yang lain.
Orang tua itu mesti belajar submit kepada anak-anaknya. Susah kan saya memahami gini, apalagi kita culture timur. Gimana caranya itu? Yang ada dalam mereka yang lebih muda harus selalu submit kepada saya yang senior kan. Orang saya lebih senior kok, saya lebih tua. Wajar kalau orang submit kepada saya lebih tua dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan submit satu dengan yang lain. Tundukkanlah dirimu satu dengan yang lain. Ini nggak ngomongin ordo saya, ini ngomongin ya equality. Saya nggak mau pakai istilah egalitarian ya, istilah itu kurang bagus konotasinya. Equality, kita ini sama-sama murid, kita ini sama-sama hamba, saling membasuh kakimu, saling memperhambakan diri. Gak bicara hierarki, gak bicara ordo, tapi bicara saling di sini ya. Seperti di dalam Efesus, kalau sudah baca juga ada istilah saling di situ, saling merendahkan diri, submit one to another. Maka ini adalah argumentasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Sekali lagi ya, kekristenan itu adalah pertama. Itu adalah komunitas koinonia yang terjadi karena pelayanan yang dikerjakan Kristus kepada kita. Itu yang pertama. Tapi koinonia berikutnya juga adalah persekutuan, itu adalah persekutuan koinonia di mana kita melakukan juga apa yang Yesus lakukan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan kepada kita itu menginisiasi, tapi terus nggak berhenti di situ. Setelah itu ya kita yang juga adalah tubuh Kristus ini, kita mesti melakukan itu seperti Kristus satu dengan yang lain. Dan di sini kita bicara tentang imitatio, tentang teladan. Istilah teladan saudara tahu ya, di dalam tradisi teologi kita itu nggak terlalu ditekankan gitu. Teologi kita itu lebih menekankan anugerah, lebih menekankan ketidakberdayaan manusia, total depravity dan sebagainya. Itu semua betul, itu semua ajaran Alkitab. Tapi waktu kita bicara tentang teologi teladan, ya teladan itu saudara langsung seperti kayak ada anten keluar, wait. Ini kayaknya Arminianisme atau ini adalah liberal Kristen gitu ya, teladan ini moralisme belaka tanpa Kristus atau ini apa? Pelagius gitu ya. Pelagian. Sudah tahu ya di dalam perdebatan Pelagius, bukan Pelagius ya sebetulnya. Makanya disebut Pelagianisme. Karena perdebatannya itu bukan langsung dengan Pelagius, tapi dengan muridnya ya. Agustinus atau Pelagianisme. Pelagian itu mengajarkan bahwa manusia itu menjadi berdosa by way of imitation. Manusia itu menjadi berdosa karena dia meniru ya. Sudah tahu kalau di dalam ilmu ini ya, psikologi dan sebagainya, orang ada pendapat itu kan rusak karena lingkungan. Saudara tahu kan ya? Itu aliran, kok mukanya nggak jelas gini sih. Saudara kayak nggak pernah dengar atau apa sih? Orang itu rusak karena lingkungan, bukan dari dalam hatinya gitu. Itu penolakan terhadap original sin dan sebagainya. Orang itu rusak karena lingkungan. Kalau orang rusak karena lingkungan, pasti Tarsan tidak berdosa. Karena simpanse itu ya juga nggak ada persoalan gitu ya. Tapi anyway, Tarsan mungkin nggak eksis juga. Itu persoalan yang lain lagi. Kalau kita percaya orang itu jadi jahat hanya karena lingkungan, ya itu kita mirip seperti Pelagius gitu. Jadi Pelagius, kenapa orang itu menjadi orang yang berdosa? Karena dia lihat lingkungannya kanan orang tuanya sebagai semua berdosa, akhirnya dia tiru-tiru berdosa. Gitu. Jadi berdosa itu bukan karena original sin, bukan karena manusia itu Adam itu sudah jatuh ke dalam dosa dan bersama dengan dia seluruh umat manusia itu ada natur keberdosaan, bukan ya, tapi karena niru gitu loh. Lalu bagaimana implikasinya? Soteriologinya, doktrin keselamatan ya, accordingly, coherently, secara koheren dikatakan manusia diselamatkan karena niru, karena dia meneladani Kristus. Peter Abelard ya, berdebat dengan Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux kan Augustinian. Peter Abelard menekankan tentang peneladanan. Bernard de Clairvaux nggak bisa terima kalimat ini. Peneladanan itu berbau Pelagian. Lalu kita yang di dalam tradisi Augustinian ya, Calvin, ya, reformatoris dan sebagainya, kita biasanya susah bicara tentang teladan. Setiap teladan kita ngomong teladan dicurigai sebagai bentuk-bentuk moralisme, dicurigai sebagai liberalisme, dicurigai seperti nggak ada hubungan dengan Kristus ya. Dicurigai sebagai spiritualitas, ayo kamu bisa, try harder and harder and harder, pada akhirnya kamu akan mirip Kristus. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab ada istilah teladan. As simple as that, ada istilah teladan. Lalu bagaimana menempatkan teladan ya, let's say, di dalam sistematik teologi kita, atau lebih tepat istilahnya,
Bagaimana mengoreksi sistematik teologi kita supaya ada teladan di dalamnya gitu. Yang pasti memang kita mengatakan kita diselamatkan bukan karena meneladani Kristus. Saya pikir ini jelas ya. Kita bukan diselamatkan by way of imitation dengan kita mencoba untuk menjadi seperti Kristus, makin menyerupai sampai pada akhirnya kita layak diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita menyerupai Kristus di dalam pengertian itu ya, karena siapa yang bisa menyerupai Kristus karena kita ada natur dosa. Kecuali seseorang itu dilahirkan kembali, katanya Yohanes ya. Kecuali seorang itu dilahirkan kembali, dia nggak akan bisa masuk melihat kerajaan Allah, nggak mungkin. Jadi kelahiran kembali itu mutlak, tapi orang yang dilahirkan kembali, yang telah dilahirkan kembali, saudara dan saya, kita diundang untuk meneladani Kristus. Imitation of Christ. Itu bukunya Thomas A. Kempis ya, Imitatio Christi. Kadang-kadang kalau dari perspektif evangelical, seperti dikritik itu, kok nggak bicara tentang kelahiran baru gitu. Kok nggak bicara tentang ini ya, bahwa manusia itu berdosa dan nggak mungkin bisa meneladani Kristus kecuali dia mengaku dosanya dan kemudian baru dibenarkan oleh Kristus. Baru setelah itu dia bisa meneladani Kristus gitu ya. Ini kritiknya daripada orang evangelical terhadap buku Imitation of Christ. Sudah tahu itu buku Imitation of Christ ya, itu seperti kayak Pilgrim Progress-nya Bunyan, itu pernah menjadi buku kedua paling banyak dibaca setelah Alkitab. Kita mesti baca buku-buku itu buku-buku penting, luar biasa, sangat penting ya. Seperti Thomas A. Kempis dan sebagainya. Saya balik lagi ya, itu judulnya Imitatio Christi, peneladanan Kristus. Lalu kalau dari perspektif evangelical orang bilang, ini kayak kurang menekankan kelahiran baru, nggak bicara tentang orang berdosa, nggak bisa meneladani Kristus dan sebagainya. Tapi memang di dalam konteks medieval bukan sejelas seperti kita memang. Kita punya pemahaman seperti ini ya kita bersyukur kepada Tuhan ada orang-orang seperti Martin Luther, seperti Johannes Calvin, Zwingli dan sebagainya yang menolong kita untuk membantu. Tapi tetap poin saya adalah kita nggak bisa exclude pembicaraan tentang peneladanan Kristus. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang makin lama makin menyerupai Kristus. Kalau ini nggak terjadi, berarti itu nggak ada pertumbuhan. Kehidupan saudara dan saya ini nggak bertumbuh kalau kita nggak semakin menyerupai Kristus. Dan menyerupai Kristus itu by way of imitation. Tapi by way of imitation ini nggak harusnya selalu mengganggu kita, karena kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Kita bukan dilahirkan kembali by way of imitation, bukan gitu. Tapi orang yang bisa mengerti imitasi ini, istilah imitasi kurang bagus ya kalau dipakai di Indonesia. Apalagi kalau saya mau lihat jam dan sebagainya, ini istilah imitasi kayaknya kurang ya. Tapi istilah imitasi itu di dalam bahasa Latin ya, pengertiannya itu bukan palsu gitu, bukan gitu. Tapi itu adalah ini istilah inilah, peneladanan. Bagaimana hidup menjadi seperti Kristus. Jadi sekali lagi setelah kita dimerdekakan, saudara dan saya diundang untuk hidup meneladani Kristus. Menjadi hamba ya. Memperhambakan diri bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada sesama. Banyak orang itu nggak bisa melayani dengan baik di dalam gereja karena mereka bosi. Karena mereka datang sebagai penasehat itu tadi. Mereka bukan datang sebagai murid, mereka datang sebagai penasehat. Mereka datang mau ngajarin itu. Bukan mau menjadi murid. Lalu mereka datang mau mengatur. Saya atur ya, ini gini-gini. Dia mau ngatur, bukan mau diatur. Kalau hamba itu kan diatur ya. Kalau Tuhan itu kan mengatur. Dia datang untuk mengatur, bukan untuk diatur. Makanya banyak nggak ketemu nih. Lalu terus kemudian wondering kenapa nggak bisa melayani. Lalu gereja seperti kayak terlalu eksklusif. Kok orang-orang seperti itu nggak bisa melayani. Nggak bisa melayani karena nggak cocok dengan prinsip firman Tuhan. Karena nggak cocok dengan prinsip firman Tuhan. Saudara jangan paksa firman Tuhan ini harus cocok dengan prinsip kehidupan saudara. Gak akan firman Tuhan dicocokkan dengan kehidupan saudara. Kita yang mesti cocok kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang mesti diperkosa cocok dengan kehidupan kita. Gak ada teori kayak begitu, gak pernah ada. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita mengikut prinsip firman Tuhan. Atau ya sudah kita gak bisa melayani Tuhan. Saya sedikit mengantisipasi ayat 18-19. Memang gak semuanya bisa melayani Tuhan. Kalimat ini begitu menakutkan. Tapi kalau sudah melihat di dalam gambaran ini ya, itu mengaku Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, itu nggak bisa dipisahkan dengan bagaimana kita menjadi murid dan menjadi hamba. Nggak bisa dipisahkan.
Kalau ada teologi yang mencoba memisahkan itu ya, itu teologi heretik itu. Teologi yang menyesatkan. Seperti kayak kita bisa mengaku Yesus itu sebagai guru dan Tuhan, tapi saya sendiri nggak pernah mau dimuridkan, saya nggak pernah mau menjadi hamba. Itu opsi itu nggak ada, sebetulnya nggak ada gitu. Kalau kita menyebut Yesus sebagai guru, dia Tuhan, ya berarti kita murid. Murid ya berarti kita belajar terus, kita dikoreksi terus. Kalau kita adalah hamba, ya sudah kita berarti melayani gitu. Kita saling melayani, bukan hanya melayani Tuhan. Dengan jalan itu kita meneladani Kristus. Yesus bilang, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Maksudnya gini, kalau Yesus sendiri itu adalah, dia itu guru dan Tuhan, dia ini Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia Tuhan, tapi dia memperhambakan dirinya. Kalau saya pakai istilah yang lebih sederhana, saudara dan saya ini siapa sih? Kita nggak mau jadi hamba, kita ini namanya siapa gitu. Kita lebih tinggi daripada Tuhan, itu maksudnya. Saudara nggak mau jadi hamba, saudara dan saya kita nggak mau jadi hamba. Kita mau jadi Tuhan, itu kita mau lebih tinggi gitu daripada Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang asli itu memperhambakan dirinya. Dan di sini Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih daripada Tuannya. Saudara mau lebih tinggi daripada Yesus. Sedangkan Yesus saja merendahkan diri seperti ini, lalu kita nggak mau merendahkan diri. Sebetulnya kalau kita balik lagi, Yesus bukan hanya menjadi Yesus bukan hanya menjadi hamba, Yesus juga menjadi murid sebetulnya. Alkitab mengatakan dia belajar taat, belajar itu berarti murid. Yesus belajar taat, dia ini Tuhan loh. Tuhan kok belajar gitu ya, makanya kita memahami ini di dalam perspektif kemanusiaannya. Yesus di dalam kemanusiaannya, dia itu belajar untuk taat. Waktu dia datang ke bar mitzvah, seperti yang tercatat di dalam Lukas, itu dia bisa berargumentasi dengan ahli-ahli Taurat dan sebagainya, karena dia belajar. Bukan karena dia accessing, dia punya keilahian, terus dia langsung terbuka semua. Kalau sudah membaca di dalam konteks Lukas, itu jelas sekali yang ditunjuk, yang ditonjolkan itu adalah natur kemanusiaannya. Bar mitzvah itu sendiri, maksudnya menyatakan bahwa Yesus adalah orang Israel sejati. Dan dia bisa bersoal jawab. Saudara jangan lempar, ya dia Tuhan soalnya, dia Tuhan, makanya dia maha tahu. Itu nggak bicara tentang kemahatauan di dalam bagian itu bicara tentang kemanusiaan Kristus di dalam bagian itu ya. Kita sudah pernah khotbahkan, tapi saya balik lagi ke sini ya. Yesus mengatakan seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak lebih daripada dia yang mengutusnya. Maksudnya kalau Tuhan kita Yesus Kristus memperhambakan, merendahkan dirinya ya, maka saudara dan saya, it's just correct ya, kalau kita merendahkan diri itu benar-benar nggak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Karena dia adalah Tuhan saja, dia merendahkan diri. Lalu saudara dan saya, kita nggak merendahkan diri, kita alasannya apa? Lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, kita lebih mulia daripada Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus memperhambakan saya enggak, soalnya makanya saya di atasnya Yesus soalnya gitu saya. Kan doesn't make any sense ya, kecuali ada orang yang kayak begitu, yaitu orang itu seperti yang ditulis dalam 18, 19, 20. Itu orang yang nggak bisa menempatkan dirinya. Itu orang yang nggak tahu posisinya ada di mana. Orang yang nggak kenal identitasnya di mana. Orang yang nggak melihat dirinya di hadapan Tuhan itu siapa sebetulnya. Orang yang gagal ya. Seperti Yudas. Tapi saya belum bahas bagian ini. Saya mau mengakhiri dengan ayat yang ke-17 terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak lebih tinggi daripada Tuhan kita, ya berarti kita mesti merendahkan diri, saling membasuh kaki yang lain, menjadikan diri itu hamba bagi yang lain seperti Kristus. Kalau kita memang mengatakan kita tidak lebih tinggi daripada dia, kita tuh nggak punya pilihan sebetulnya. Tapi waktu di sini dikatakan kita nggak punya pilihan, ayat 17 mengatakan kalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu. Pelayanan itu adalah kebahagiaan. Sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya ya. Kekristenan itu membawa kita untuk berbahagia. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ikut dunia itu yang bahagia. Ikut Kristen itu susah payah, menderita, tersiksa, dan sebagainya. Bebannya berat ya. Nggak ada dukungan Alkitab ya, nggak ada gitu. Itu pemalsuan daripada setan. Bikin orang nggak tertarik dengan kekristenan. Akhirnya lebih tertarik kepada dunia. Yang lebih tepat itu dunia memberikan kepada kita cook yang tidak enak, tidak gampang, dan beban yang berat. Yesus yang asli itu memberikan cook yang enak,
Di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah easy. Easy. Cook and Yesus itu gampang. Dan bebannya itu ringan. Mengikut Yesus itu bebannya ringan. Ya, kalau berjalan di dalam jalan sendiri, di dalam kepintaran kehebatan sendiri, itu bebannya berat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jangan dibalik seperti dunia itu menjadikan kebahagiaan dan kesenangan. Lalu menjadi Kristen itu jadi muram, ya. Pikul salib nggak habis. Pikul salib sih betul memang, tapi pikul salib itu beban yang ringan dan itu adalah cook yang enak kalau menurut Alkitab. Tapi kita menjadikannya gambaran yang horor gitu ya. Gambaran kayak begini saya. Ini bikin discouragement untuk orang nggak mau mengikut Kristus. Siapa yang menciptakan discouragement seperti itu saya? Kalau bukan setan. Ini pemalsuan Injil kan, gambaran Injil dipalsukan. Injil yang jernih, yang terang dipalsukan. Ini kegelapan, ini judek lu ikut itu kan. Lu gelap, itu ikut itu tuh pandangannya nggak enak sekali. Kalau dunia itu terang, ini kan pemalsuan kan sudah. Yesus mengajarkan, akulah terang dunia. Di dalam dunia itu kamu berjalan di dalam kegelapan. Ini yang asli sudah, ini terang itu gelap. Tapi dunia membalikkan, enggak. Yesus itu gelap, banyak persoalannya. Itu kepala sakit gitu ya. Beban berat dan sebagainya, tapi ikut dunia itu seperti kayak wah senang sekali dan sebagainya. Itu kalau bukan Injil palsu apa saudara? Itu Injil palsu sebetulnya itu. Kalau saudara dan saya merasa hidup ini bebannya berat, kita nggak sedang mengikut Kristus pasti. Sekali lagi ya, kalau saudara berkata beban saya itu berat, saudara nggak sedang mengikut Kristus. Karena katanya Kristus yang mengikut Kristus itu bebannya ringan, as simple as that. Tapi orang nggak setuju ya. Tapi sebentar tapi nanti dulu dan sebagainya itulah saya. Orang-orang nggak percaya sebetulnya itu. Yesus bilang bebanku ringan yaitu ringan saya. Jangan diganti lagi. Kalau saudara nggak setuju dengan kalimat itu, saudara membuat Yesus pendusta. Betul kan? Yesus pembohong berarti. Orang beban berat kalau dibilang ringan kan pembohong berarti kan saudara. Tapi kita tahu Yesus bukan pendusta. Yang pendusta itu iblis. Jadi kalau kita nggak bisa mengalami ini, ya berarti kita nggak percaya gitu. Kita tidak sedang mengikut Kristus. Sekali lagi ya, despite kita ini teologi reform, kita menolak ini ya, teologi prosperity, health and wealth, gospel dan sebagainya. Memang kita sangat kritikal karena itu bukan ajaran Alkitab. Tapi saudara juga jangan menciptakan Injil yang lainnya juga bukan ajaran Alkitab. Injil beban berat, Injil cook yang tidak enak. Itu bukan Injil yang di dalam Alkitab, saya bukan gitu. Injil yang di dalam Alkitab saya baca ya. Jikalau kamu tahu semua ini, tahu apa saya ini loh. Tindakan membasuh kaki, ya, memperhambakan diri satu dengan lain, melayani, maka berbahagialah kamu. Saudara yang bisa melayani orang lain, menurut Yesus saudara berbahagia. Saudara yang gak mau melayani orang lain, apapun alasannya, saudara hidupnya sayang karena kurang berbahagia. Itu yang dikatakan di sini. Orang yang nggak melayani orang lain, hidupnya terus sibuk dengan urusan sendiri, nggak pernah ada habisnya. Terlalu sensitif sama urusan diri sendiri, urusan keluarga dan sebagainya. Terus putar di situ terus, nggak selesai kayak benang kusut yang nggak bisa diurai. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak melayani, nggak mau melayani. Dia akhirnya apa? Energinya terkuras habis. Dia terlalu punya banyak waktu untuk memikirkan kesulitan hidupnya sendiri. Nggak ada yang merelativisasi itu, nggak ada. Akhirnya bagaimana? Ya sudah gitu terus. Semakin kita mengejar diri kita, semakin gak selesai persoalannya. Akhirnya kita sibuk urusan itu. Gak ada kekuatan lagi untuk melayan. Makin tenggelam. Dan makin gak bisa ditolong. Makin tidak bisa ditolong. Apa anugerah Tuhan mengundang saudara dan saya untuk masuk ke dalam kehidupan yang berbahagia. Bukan kehidupan yang kusut kayak begini. Bukan. Ini kehidupan yang berbahagia. Waktu kita saling melayani. Waktu saya dan saudara saling memperhambakan diri. Dan Yesus bilang, berbahagialah kamu. Kekristenan itu mengundang kita untuk masuk ke dalam kebahagiaan. Bukan masuk ke dalam kepedihan demi kepedihan, tapi masuk ke dalam kebahagiaan. Tetapi realitanya memang kita mesti mengatakan, seperti yang juga diajarkan dalam Alkitab, tidak semuanya berbahagia di dalam. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ada yang percaya, ada yang terus mengeraskan hatinya. Ada yang memang gak mau dimuridkan, ada yang gak mau dimuridkan. Ada yang gak bisa dikoreksi, ada yang bebal. Ada. Dan makanya ada catatan seperti ini.
Ini bagian daripada theological realisme. Kita nggak bisa tidak mengkhotbahkan bagian ini. Kita nggak mengkhotbahkan bagian ini. Kita cuma berhenti pada ayat yang 17. Kita salah kepada Tuhan. Karena bagian ini juga dicatat di dalam Alkitab. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Yesus bilang, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Apa maksudnya? Orang yang makan rotiku. Ini berarti adalah orang yang ada table fellowship bersama dengan Yesus. Dia ada persekutuan meja bersama dengan Yesus. Ini bukan orang-orang orang yang membenci Yesus memang dasar adalah musuh-musuh Kristus gitu. Misalnya ahli-ahli Taurat atau apa atau orang Romawi atau apa gitu ya, atau Herodes misalnya. Bukan tentang Herodes ya. Ini adalah orang yang pernah ada persekutuan meja dengan Yesus. Tapi orang ini mengangkat tumitnya terhadap Yesus. Sudah makan bersama di dalam kepercayaan Yahudi ya pada saat itu, seperti kita sudah sering kali jelaskan, bukan cuma sekedar semeja gitu, tapi itu menyatakan satu hubungan yang intim gitu. Jadi maksudnya waktu ayat ini dikatakan orang yang makan rotiku, dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Maksudnya mau dikatakan oleh Yohanes betapa dalamnya ya pengkhianatan itu. Gitu. Saudara kalau difitnah sama orang yang memang nggak kenal saudara gitu ya, difitnah ya, dibicarakan yang tidak oleh orang yang memang nggak kenal saudara, dari dulu memang sudah nggak senang sama saudara, ya memang sakit juga sih ya. Tapi kan nggak sesakit dengan orang yang saudara makan bersama dengan dia, ini sudah terima kayak keluarga. Tapi terus kemudian saudara difitnah, saudara bisa geleng-geleng, kok tega ya gitu kan. Nah itulah saudara yang dialami oleh Kristus itu. Bukan orang lain loh, bukan gitu. Itu adalah muridnya gitu. Itu adalah orang yang dengannya Yesus semeja bersekutu. Makanya di sini Yohanes pakai istilah orang yang makan rotiku ya, orang yang makan rotiku. Maksudnya orang yang bersekutu dengan aku, orang yang semeja dengan aku. Dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Tapi ayat 19 ini saudara perhatikan ya, ini ayat yang luar biasa indah. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kita baca sama-sama ya. Apa? Kamu percaya bahwa akulah dia. Pengkhianatan itu seharusnya membawa iman kita lebih dalam kepada Kristus itu. Sekali lagi ya, betrayal, pengkhianatan itu seharusnya membawa iman kita lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus. Saya tertarik, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya belum sempat cek bahasa aslinya ya, tapi dalam bahasa Indonesia ini. Judas, the person of Judas itu nggak keluar sama sekali. Di sini pakai istilah hal itu. Gitu. Don't get personal. Waktu saudara mengalami pengkhianatan, don't get too personal. Kalau saudara mau personal dengan Yesus. Tapi ada orang yang get too personal ya. Too personal. Saudara tahu bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia, too personal. Bahasa populer too personal, saudara tahu ya. Lu terlalu personal lah, maksudnya apa sih? Saudara ngambil hati gitu ya. Saudara jangan masukin hati gitu ya. Jangan masukin ke hati, don't get too personal. Maksudnya gitu kan ya. Saudara perhatikan di dalam bagian ini ya. Itu dikhianati itu kan sakit ya. Biasanya waktu kita dikhianati, kita langsung muncul person orang yang mengkhianati kita gitu. Tapi Yesus bilang, waktu itu terjadi ya, kamu percaya bahwa akulah dia. Pengkhianatan itu seharusnya memperdalam relasi kita dengan Kristus. Lalu orang yang mengkhianati itu jadi seperti kayak impersonal. Jadi hal itu gitu. Hal itu ya, nggak bicara tentang the person of Judas. Tapi ada orang yang jadi too personal ya. Dia terlalu personal dengan orang yang menyakiti dia. Akhirnya visinya ya bergeser dari bukan visi Yesus Kristus, tapi dia visinya bergeser kepada visi Yudas. Waktu visinya bergeser kepada Yudas, nah disitulah saya mulai kehancuran, kepahitan, dendam, sakit hati, trauma, dan sebagainya itu grudges semuanya akan naik, dan kita semakin memelihara itu, semakin kita menghancurkan diri kita sendiri. Tapi di dalam bagian ini, saudara perhatikan ya, pengkhianatan itu membawa kepada Yesus Kristus. Saya paraphrase sedikit, bukan paraphrase, saya rubah ya, ini yang bukan kalimat Yesus. Yesus nggak mengatakan kalimat begini loh. Misalnya ya,
Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum Yudas mengkhianati aku, supaya jika Yudas mulai mengkhianati kamu harus hati-hati dengan orang itu. Orang itu memang dasar gak bisa dipercaya gitu dan sebagainya. Jadi kamu hati-hati waktu mulai di dalam gereja mula-mula itu ya, Yudas itu jangan pernah dulu. Kalau perlu sudah singkirkan saja. Ini Yesus jadi ngomongin Yudas itu. Yesus nggak ngomongin Yudas. Tidak. Yesus nggak ngomongin Yudas. Yesus ngomongin apa? Yesus bilang kalau hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Sudah nangkep gak sih? Fokusnya itu Kristus gitu, fokusnya Kristus. Pengkhianatan, betrayal ya dan semuanya itu membawa kita kepada Kristus. Membawa kita kepada Kristus ya, bukan membawa kita kepada orang yang melukai dan mengkhianati kita, membawa kita kepada Kristus. Ini termasuk juga jalan kebahagiaan. Saya boleh ulang lagi ya, ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Tapi kalau kita nggak mau tahu dengan hal ini ya, kita terus memelihara sakit hati, keterlukaan dan sebagainya. Ya sudah. Memang kita ya di situ terus. Sudah. Ada orang nggak pernah bisa keluar daripada persoalan itu. Terus itu kecewa dengan orang lain, kecewa. Terus dia memelihara kekecewaannya terhadap orang lain dan makin lama makin dikasih makan itu kekecewaannya. Akhirnya dia nggak bisa bertumbuh. Dia berhenti bertumbuh. Saya khawatir malah dia backsliding nanti. Dia malah decline mundur ke belakang. Karena seperti kita sudah bilang itu orang jalan di tempat itu susah sekali loh. Orang jalan di tempat itu seninya tinggi sekali, nggak ada kemungkinan. Sudah pernah jalan melawan eskalator nggak? Don't try this at home. Nggak mungkin try at home, di rumah juga nggak ada eskalator. Sudah coba waktu toko sepi gitu ya, Bang. Waktu saya mau tutup atau apa. Cobalah saudara berjalan melawan eskalator, kan susah ya, mempertahankan di tempat yang sama gitu. Mungkin 5 menit bisa 10 menit, coba 3 jam saudara gitu terus, coba. Lalu saya cepetin sedikit temponya, saya cepetin sedikit gitu ya, lalu saudara tetap lama-lama kita ke bawah turun gitu. Gak ada kekuatan mempertahankan diri di posisi yang sama itu gak ada kekuatan. Either saudara bertumbuh atau kita ke bawah. Kalau kita terus-menerus memelihara ini ya, perasaan sakit hati dan sebagainya, ya inilah saudara, kita jadi gak bertumbuh. Kenapa? Karena pandangan kita sebenarnya bukan Kristus, tapi sesuatu yang lain. Mungkin itu semacam Yudas yang ada di dalam pikiran kita. Maka ya, don't get too personal, jangan personal. Atau kalau saudara mau personal lah dengan Yesus. Saudara harus semakin percaya kepada dia, mengakui dia, dan bukan cuma pengkhianatan, lebih lagi waktu kita bicara tentang penerimaan, ini ayat yang terakhir ya, 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara perhatikan di sini ada 4 ya. Ada orang yang menerima orang yang diutus oleh Kristus, orang yang diutus oleh Sang Anak, yaitu murid-murid Kristus ya. Lalu ada Kristus yang mengutus murid-muridnya. Kristus sendiri, Sang Anak, diutus oleh Bapaknya. Jadi ada 4 ya. Bapa mengutus Anak, ya, Anak mengutus murid-muridnya. Murid-muridnya terus kemudian beritanya itu diterima. Tadi kita mengatakan betrayal, pengkhianatan itu seharusnya memperdalam kepercayaan kita kepada Kristus. Bukan memperdalam ingatan kita kepada orang yang mengkhianati dan melukai atau apa gitu. Tetapi membawa kita kepada Kristus. Dan juga, atau terlebih lagi, penerimaan. Penerimaan itu seharusnya membawa kita untuk mengembalikan semua penerimaan kepada Kristus. Sekali lagi ya, saudara. Kita ini nggak boleh GR, saudara. Kita nggak boleh GR gitu. Kalau kita nggak bisa mengembalikan penerimaan kepada Kristus, kita juga biasanya nggak bisa menerima kritik itu. Karena waktu kita terima kritik, kita get too personal ya. Jadi balik lagi too personal. Saya pakai istilah ini ya. Orang juga bisa get too personal waktu dia menerima pujian, waktu dia menerima penerimaan. Penerimaan itu jadi membuat dia diterima secara too personal ya. Saya bukan bilang lawan katanya too personal mesti impersonal, bukan, tetap personal juga. Tapi personalnya itu mengembalikan kepada Kristus. Karena apa saudara? Karena Kristus sendiri mengatakan penerimaan yang dia terima, dia juga kembalikan kepada Bapaknya. Dia bilang barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus nggak menerima penerimaan itu bagi dirinya sendiri, tapi mengembalikannya kepada Bapa. Ini doksologi. Doksologi itu bukan cuma di akhir ibadah, saudara ngomong-ngomong puji Allah, tapi nggak ada meaningnya apa gitu. Ini doksologi, dan doksologi ini sudah jelas pasti bukan cuma hari Minggu, apalagi cuma 1-2 menit itu saja. Doksologi ini seumur kehidupan saudara, dan saya selama kita menjalani hidup ini. Dan bukan cuma kemuliaan sih memang bukan hanya ya.
tapi juga penerimaan. Waktu saudara diterima, ya, waktu kehidupan saudara itu menjadi berkat, lalu orang merasa diberkati, saudara diterima, saudara dapat pujian, ya, saudara mesti mengembalikan penerimaan itu kepada Kristus. Kalau kita nggak mengembalikan penerimaan itu kepada Kristus, ya, biasanya waktu kita nggak diterima, kita nggak mau lagi melayani. Sekali lagi ya, waktu saudara melayani, saudara diterima, saudara menikmati penerimaan itu, too personal, kepada diri saudara sendiri. Lalu waktu enggak terlalu ada penerimaan, nah saudara berhenti pelayanan. Lalu kita tanya lagi, itu pelayanan gitu. Apakah itu hamba? Apakah itu sikap hati seorang hamba? Bukan hamba. Hamba itu bukan mengejar penerimaan. Saudara kalau membaca itu hamba, yang namanya budak, sudah enggak berharap pujian. Makanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas kita sudah pernah bahas ya, waktu hamba itu mengerjakan semuanya dengan baik. Kalau memang dia betul-betul tahu ya ini, dia adalah budak, dia nggak akan berharap tuannya berterima kasih. Thank you ya sudah melayani saya, sudah siapin makanan, meskipun kamu sudah capek, baru dari kebun dan sebagainya, datang masih ngurusin makan lagi, thank you loh. Itu bukan hamba, saya bukan. Hamba itu tuannya nggak bilang terima kasih, itu is just correct. Itu wajar saja. Kalau saudara melayani terus nggak ada yang bilang terima kasih, nggak ada yang kasih encouragement, nggak ada yang appreciate saudara, itu biasa saja gitu. Nggak ada sesuatu yang menyakitkan di sana. Kenapa? Ya karena memang hamba gitu. Hamba dan budak ya begitu, tempatnya di situ. Tuannya itu nggak akan berterima kasih kepada dia gitu. Nah, penghayatan seperti ini ya, harap jangan salah mengerti waktu kita membahas ayat-ayat seperti itu. Seperti kau menggambarkan Tuhan ini kejam ya, appreciate aja enggak gitu. Bukan. Tuhan bukan saja. Kalau saudara mau ngomong appreciate, kita baru bahas. Yesus bilang barang siapa melayani aku, dia dihormati. Dihormati itu jauh lebih dalam, lebih limpah daripada urusan apresiasi ya di dalam hal ini. Kita bicara tentang penghormatan, honor by the Father himself. Tapi sekali lagi sikap ini ya, sikap tidak mengharapkan terima kasih ya. Sikap untuk dilupakan ya, diterima nggak diterima ya, itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu sikap hati seorang hamba. Kita rindu ada kualitas hamba yang seperti ini gitu di dalam gereja ini. Hamba ya menurut Alkitab bukan cuma sekedar terlibat di dalam pelayanan, bukan. Sikap hati seorang hamba seperti Kristus. Kristus dikhianati ya, dia nggak mundur. Dia tahu bahwa itu akan terjadi dan itu tidak memberhentikan pelayanannya. Tapi waktu Kristus mengalami penerimaan, dia juga mengembalikannya kepada Bapa. Saudara dan saya bersalah kepada Tuhan kalau kita ini mengejar di dalam pelayanan kita itu penerimaan terhadap diri kita sendiri. Itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Saya bisa terapkan konsep ini juga secara komunal. Ya. Gereja ini berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita mengharapkan penerimaan gereja ini. Gitu. Mestinya di dalam pelayanan itu kita bukan mengejar penerimaan terhadap kita sendiri, whether individual atau komunal, tapi yang kita kejar itu adalah bagaimana orang itu bisa menerima Kristus. Yohanes Pembaptis adalah orang seperti itu. Jadi waktu murid-muridnya itu satu persatu datang kepada Yesus Kristus, dia nggak ada secuil insecurity itu nggak ada, karena memang pekerjaannya dia adalah membawa orang kepada Kristus. Bukan membawa orang kepada dirinya sendiri, bukan. Tapi membawa orang kepada Kristus. Nah, saudara dan saya kita dipanggil, ya, bukan untuk mengejar orang supaya menerima saya, bukan. Itu pelayanan yang cacat. Itu pelayanan yang bisa dipersalahkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana membawa orang untuk melihat kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berikanlah kami hati jiwa seorang hamba, meskipun kami tahu kami ini banyak kesalahan, kami banyak kekurangan. Ketika kami melihat diri kami di bawah terang kesempurnaan-Mu, sesungguhnya kami begitu jauh di dalam peneladanan kami akan Tuhan, dan kami mohon pengampunan. Kami mohon sekali lagi darah-Mu yang kudus itu menyucikan dan membasuh kami. Dan Engkau memberi kepada kami kekuatan juga untuk bisa hidup meneladani Engkau menjadi seperti Kristus. Karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus juga oleh-Mu. Dan Engkau mau supaya kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami.
bukan hanya secara individual, secara pribadi, tapi sebagai komunitas orang yang percaya. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi orang-orang yang merendahkan diri, menjadi hamba satu dengan yang lain dan saling melayani. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.